Kelola manajemen kepegawaian yang akan memberikan pola pengaturan tugas pokok dan fungsi yang lebih jelas, lebih sistematis dan proporsional berdasarkan beban kerja dan ketersediaan jabatan yang sesuai. Dilakukan secara sistematis dan terarah, bukan hanya berorientasi kepada output namun jauh berorientasi terhadap outcome bagi organisasi perangkat daerah itu sendiri dan kinerja terhadap masyarakat. Menyikapi hal tersebut masih saja terdapat permasalahan pada unit kerja saat ini. Salah satu penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian itu disebabkan oleh komposisi, keahlian dan keterampilan pegawai yang belum proporsional. Selain itu terdapat pula tupoksi tumpang tindih atau kurang jelas pada bidang maupun seksi, yang mengakibatkan pada saat penyusunan informasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja menjadi kendala. Selain itu, pelaksanaan program kegiatan untuk mengukur pencapaian kinerja bidang, maupun seksi, susah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Berau, melaporkan implementasi aksi perubahan dengan judul Tata Kelola Bidang guna meningkatkan kinerja organisasi. Bercermin dengan realitas saat ini, merupakan isu strategis di Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan data dan informasi yang didapat, maka reformer berkesimpulan setiap bidang untuk melakukan identifikasi ulang terhadap urusan bidang dan melihat kembali uraian tugas dan fungsi pekerjaan staf di bawahnya, apakah sudah sesuai atau belum dengan SOTK. Dan jabatan di dalam unit kerja bidang apakah sudah sesuai dengan jabatan yang disahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Permen PANRB Nomor 1, Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta keterkaitannya dengan pencapaian kinerja bidang. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka aksi perubahan reformer yang akan dilaksanakan berada pada area penataan kelembagaan dengan area perubahan kelembagaan dan tata laksana. Melalui aksi perubahan, tata kelola bidang guna meningkatkan kinerja organisasi. Aksi perubahan ini meliputi jangka pendek 60 hari, jangka menengah 3 bulan 1 tahun, dan jangka panjang kurang lebih 2-3 tahun. Tujuan milestone yang dicapai 60 hari meliputi tahapan persiapan, berkoordinasi dan konsultasi dengan sponsor dan mentor, rapat pembentukan tim efektif. Setelah tim terbentuk dilakukan penandatanganan SK tim, oleh sponsor dan mentor. Selanjutnya, reformer melakukan koordinasi dan konsultasi kepada stakeholder internal dan eksternal. Pada implementasi aksi perubahan, tahapan berikutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Pada tahapan awal, reformer mengadakan rapat terkait agenda penyampaian RAP, rumusan permasalahan bidang. Yang melatar belakang ini kami kemarin mengambil judul ini adalah waktu kami melakukan penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja sebagai salah satu tupoksi dari subbagian umum dan kepegawaian. Tipe A bidangnya menjadi 3, yang statistik mohon masih tetap bergabung dengan persandian. Soal nama bidang monggo saja, apakah seperti yang ada ini? Langkah selanjutnya, kembali reformer mengadakan rapat internal pada Dinas Kominfo Kabupaten Berau, dengan agenda mengenai review, identifikasi uraian tugas bidang. Melaksanakan evaluasi penggunaan tema atau media komunikasi publik. Selanjutnya, reformer melakukan koordinasi dan konsultasi kepada stakeholder internal. Tahapan berikutnya, rapat kembali dilaksanakan terkait agenda, rapat hasil review, pemetaan bidang dengan tupoksi yang sebenarnya. Di situ agak panjang, di sini agak simpel. Itu kan maksudnya Setelah melakukan rapat lanjutan draft uraian tugas, reformer melakukan koordinasi dengan Kasubag penyusunan program terkait hasil rapat ketiga, terkait hasil pemetaan bidang dan tupoksi yang sudah disepakati bersama.
Selanjutnya kembali reformer melakukan rapat terkait draft peraturan bupati, serta penandatangan berita acara. Selanjutnya pembuatan telahan staf ke Bupati yang ditandatangani oleh Kadis dan Sekretaris Kominfo Kabupaten Berau. Selanjutnya reformer melakukan koordinasi pada bagian Ortal Setda Berau, terkait penyampaian draft perubahan peraturan Bupati, serta dukungan terhadap aksi perubahan. Kemudian reformer melakukan koordinasi pada bagian hukum dan perundang, undangan Setda Berau terkait keberlanjutan aksi perubahan, serta meminta dukungan. Pada akhir laporan jangka pendek reformer, menyampaikan tala staf kepada Bupati Berau, serta dukungan terhadap aksi perubahan. Sementara, untuk tujuan jangka menengah, diharapkan adanya pembahasan draft peraturan Bupati bersama bagian organisasi dan tata laksana Sekretariat Kabupaten Berau. Adanya pembahasan draft perubahan peraturan Bupati bersama bagian hukum Sekretariat Kabupaten Berau. Dilakukan penyempurnaan draft perubahan peraturan Bupati, serta adanya pengesahan peraturan Bupati. Tujuan jangka panjang, evaluasi peraturan Bupati. Manfaat aksi perubahan terbagi dua bagian, baik itu secara internal dan eksternal. Dari sisi internal, meningkatnya sinergitas dan kerjasama antara bidang serta peningkatan pelayanan Diskominfo demi tercapainya tujuan organisasi. Setiap individu dapat mengetahui dengan jelas tupoksi dan hasil kerja sebagai sasaran kinerja dalam pencapaian tujuan bidang dan khususnya tujuan organisasi. Dan manfaat eksternal, meningkatnya pelayanan bidang teknologi, informasi dan komunikasi kepada masyarakat yang didukung dengan sinergitas antar bidang dalam mewujudkan tujuan organisasi. Tersedianya layanan Diskominfo yang berkualitas dan terpercaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, menuju masyarakat informatif. Kriteria keberhasilan aksi perubahan dapat terukur, dan memperoleh hasil yang baik, jika mampu menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik, dengan kemitraan strategis. Memperoleh rekomendasi dari mitra strategis, aksi perubahan ini telah mendapat dukungan di antaranya. Intinya kami mendukung aksi perubahan ini yang disampaikan di sini bahwa supaya ASN yang bekerja di Kominfo lebih fokus kepada satu bidang, kemudian juga kinerjanya pun lebih maksimal, dan mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami memberikan dukungan agar perubahan rencana aksi ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dikodobah ini dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi. Mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudari Sri Rahayu dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dengan aksi perubahan tata kelola bidang guna meningkatkan kinerja organisasi. Pada prinsipnya memberikan dukungan kepada Saudari Sri Rahayu, Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kominfo. Mudah-mudahan dari inovasi perubahan tadi bermanfaat khususnya untuk Kominfo, karena diantaranya untuk mengatasi tumpang tindihnya tupoksi antar bidang. Kami sebagai mentor dari Ibu Sri Rahayu dalam rangka aksi perubahan sangat-sangat mendukung terhadap aksi perubahan tersebut. Aksi perubahan tersebut sangat-sangat dibutuhkan saat ini oleh organisasi demi efektivitas dan efisiensi dalam rangka percepatan kinerja program-program yang ada di Diskominfo Kabupaten Berau. Mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang diangkat Ibu Sri Rahayu, dengan harapan semoga dengan inovasi tersebut bisa membawa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau lebih baik dalam rangka mencapai tujuan dalam rangka meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Berau. Saya mendukung sepenuhnya aksi perubahan ini. Semoga inovasi ini dapat meningkatkan kerja organisasi khususnya pada Dinas Kominfo Kabupaten Berau. Dengan aksi perubahan ini diharapkan adanya tupoksi yang jelas sesuai dengan substansi urusan bidang, rentang kendali tergambar jelas, serta pembagian tugas ke bawah terbagi habis, penentuan program kegiatan serta pengukuran pencapaian kinerja bidang dengan mudah dilakukan.
Perumpunan jabatan pelaksana serta pembinaannya mudah diimplementasikan.